Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Yanti dalam Bina Iman Anak. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita menyembah Tuhan di dalam setiap doa kita. Mari baca bersama-sama di Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 14a. Kak Yanti akan bacakan. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Sampai di situ aja ya pembacaannya. Jadi di sini dikatakan mereka semua, para rasul dan murid-murid Yesus yang lain, mereka bertekun dengan sehati dalam doa. Nah, adik-adik, siapa di sini yang rajin berdoa? Iya, pasti semuanya rajin berdoa ya. Nah, kemudian Kak Yanti juga punya pertanyaan. Siapa di sini yang menyaksikan tayangan ini yang di rumah biasanya suka memuji menyembah Tuhan? Oke, good ya, bagus sekali. Kita perlu berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam doa-doa kita menaikkan juga penyembahan kita. Jadi adik-adik ketika berdoa bukan hanya sekedar adik-adik menyampaikan, mengkomunikasikan permohonan doa. Tuhan, saya mau tes. Tuhan, saya lagi sakit, sembuhkan. Bukan sekedar gitu aja ya. Tapi lebih dari itu, waktu kita datang kepada Tuhan, kita harus datang dengan penyembahan kita kepada Dia. Nah, ada firman Tuhan di Yohanes 4 ayat 24 berkata, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Tuhan mau supaya anak-anaknya menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Memberikan pujian dari hati yang sungguh-sungguh tulus mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan. Kalau kita sembah Tuhan berarti kita menghormati Tuhan. Dan tahukah adik-adik bahwa siapa yang kita sembah, kita akan menjadi seperti itu. Ya, jadi kalau adik-adik menyembahnya atau fokus hidupnya pada game, pada gadget, nanti itu terus yang akan menguasai kita ya. Tapi kalau kita menyembah Tuhan, maka karakter Tuhan itulah yang ada pada kita. Kasih, pengampunan, ya, kebaikan itu pun akan ada pada kita karena kita menyembah Tuhan yang benar. Nah, kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas ya. Kak Yanti ingin adik-adik memperhatikan ini di Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan 26 berkata, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi Paulus dan Silas ketika mereka menghadapi masalah di dalam hidup mereka, dalam pelayanan mereka, apa yang mereka lakukan adalah bersatu hati, berdoa, menaikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Dan waktu mereka melakukan itu dengan sungguh-sungguh, Tuhan membuat mujizat. Mereka dilepaskan dengan cara yang ajaib. Nah, adik-adik, Kak Yanti percaya waktu adik-adik menyembah Tuhan di dalam setiap doa-doamu, maka apa yang menjadi pergumulanmu, pergumulan keluargamu, Tuhan yang akan bertindak menyatakan mujizatnya. Tuhan Yesus memberkati.